guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimanakah cara mengkonfigurasikan kabel-kabel dari Central Office A ke Central Office B yang terdapat customer-customer di antara mereka. Nah, kabel ini kan ditaruh di bawah tanah ya. Nah, cara pemasangan itu seperti apa sih? Jadi seperti ini. Ini adalah kabel yang ditaruh di bawah tanah ya, atau di dalam tanah. Nah, jadi ini adalah sebuah atas permukaan tanah. Kemudian sekitar tingginya itu 1,5 meter. Di sini terdapat kabel di bawahnya ya teman-teman. Dimana kabel ini ceritanya akan dimasukkan ke dalam sabdak. Jadi ini adalah sabdak yang 2 biji. Lalu sabdak ini akan dilindungi oleh ubin-ubin pelindung seperti ini ya teman-teman. Kemudian sekitar jarak 50 cm atau 70 cm dari permukaan tanah, di sini terdapat warning tape untuk memberitahu bahwa di bawahnya itu terdapat kabel. Nah, gambar ini kalau kita lihat secara lengkap seperti ini. Jadi ini adalah gambar dalam daerah manfaat jalan atau trotoar. Jadi kalau di sini adalah jalan raya, kayak mobil-mobil lewat, terus motor-motor lewat. Kemudian di sini terdapat trotoar, tempat orang-orang jalan kaki. Lalu di sini terdapat selokan. Maka secara umum yang dianjurkan oleh pemerintah, fiber optik yang akan diletakkan di bawah tanah itu akan ditaruh di trotoar, ya teman-teman. Jadi di sini. Nah, jadi dia bisa ditaruh di sebelah sini, bisa taruh di sebelah sini, bisa di tengah, atau bisa juga pas-pasan di batu-batu trotoar ini ya. Tergantung, kalau misalnya di tanah ini sudah penuh, maka dia akan digantikan, kabelnya akan ditaruh di sini. Tapi ada juga yang ditaruh di aspalnya, jadi seperti ini, dia ditaruh di pinggir jalan. Nah, karena apa? Karena yang bagian trotoar tuh sudah sangat penuh diisi oleh kabel-kabel fiber optik. Maka dari itu dia nggak kebagian tempat, jadi taruhnya di sebelah sini. Jadi ini adalah gambar kabel yang diletakkan di bawah tanah. Ceritanya ini ada sabdak ya. Terus di dalam sabdak terdapat kabel. Oke, di sini kabel. Kemudian di sini juga terdapat kabel ya dari sabdak yang berbeda. Lalu kabel ini akan disambung lalu dilindungi oleh joint closure ya teman-teman, seperti ini. Jadi kalau kabel yang ditanam langsung ini, dia jenisnya itu nggak ditaruh di manhole atau di handhole, jadi langsung ditanam di pasir gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak begini berarti dia diletakkan antar kota gitu, misal dari kota A ke kota B. Kalau di dalam kota, maka sambungan kabel ini akan ditaruh di manhole supaya lebih aman dan lebih tahu di manakah letak penyambungan kabelnya. Jadi di sini terdapat permukaan tanah, lalu di dalamnya terdapat pasir-pasir, terus di sini terdapat tanah uruk, lalu di sini ada warning tape ya, sebagai penanda kalau misalnya di bawahnya terdapat kabel seperti yang sebelumnya di sini. Lalu terdapat pasir lagi, dan di dalam pasir itu terdapat kabel ya teman-teman. Biasanya beberapa operator itu memberi sebuah electric marking post ya, seperti ini yang bola-bola ini, dimana bola-bola ini akan mengandung identitas dari si kabelnya. Jadi kabelnya ini diletakkan di mana, kemudian kabelnya punya siapa, di sini kedalamannya berapa gitu ya. Maka akan disimpan informasinya di dalam si bola ini atau EMP. Kemudian untuk melihat informasi yang terdapat di dalam bola, biasanya ditaruhlah tanda sambung seperti ini. Di sini ada sebuah tools ya, atau sebuah alat di mana kita bisa melihat identitas dari si bolanya. Kalau misalnya identitas ini terletak di atas, pas persis di atas si bola, maka kita bisa mengetahui secara detail informasi yang ada di EMP ini. Tetapi kelemahannya ialah kalau misalnya ada orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian dia telah mengetahui, wah ternyata ada sambungan kabelnya di bawahnya, maka bisa saja orang itu akan menggali kemudian mengambil sambungan kabel ini atau si joint closer lalu menjualnya. Nah, maka dari itu si tanda sambungnya biasanya itu akan tidak ditaruh langsung supaya untuk menghindari orang mencuri si kabel-kabel atau sambungan-sambungan di bawahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari tahu lokasi penyambungan kabel ini, maka kita bisa menggunakan alat pendeteksi gitu.
kayak pendeteksi, ada logam-logam di bawahnya untuk mencari sambungan kabelnya. Jadi memakai alat itu. Nah, ini adalah tipe open cut ya, atau gali langsung pakai cangkul, dimana nantinya akan kita pasang sabdak. Seperti ini ada 3 sabdak. Di dalam sabdak ini terdapat kabel ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini penyambungannya. Ini juga sama, open cut, jadi kayak gini. Kalau misalnya secara regulasi atau secara aturan itu kan tingginya dari atas ke bawah itu kan harusnya 1,5 meteran gitu ya. Nah, kalau misalnya ini yang dangkal biasanya itu karena di bawahnya sudah terdapat banyak kabel, jadi digalinya itu sekitar 30 cm aja. Lalu kalau misalnya kabelnya itu menyeberangi sungai, ya misalnya adalah sebuah sungai, maka bisa kita taruh pipa berupa sabdak atau berupa dak gitu ya di bawah sungai ini. Jadi pipanya itu akan dipasang dari manhole atau handhole lalu masuk ke sini gitu kan, menyeberangi ke bawah sungainya. Bisa juga kita pasang di antara jembatan ya, di samping-samping jembatan ini. Kalau misalnya selokannya itu nggak besar-besar amat seperti sungai ini kayak parit, maka kabelnya itu bisa ditaruh di sini ya, menggunakan sabdak, jadi ya di atasnya gitu ya, di atas si paritnya, seperti yang sebelumnya telah kita contohkan di sini. Atau bisa juga kabelnya itu ditaruh di jembatan. Ini adalah sebuah sisi tepi dari jembatannya ya, supaya kita nggak jatuh. Lalu di sini terdapat aspal, di mana aspalnya bisa kita lewati mobil atau kendaraan-kendaraan lainnya. Terus di samping jembatan ini terdapat kabel ya teman-teman. Jadi di sini terdapat kabel. Nah, bisa juga kabelnya itu dimasukin di sini, di bawah si sisi jembatannya. Jadi penempatan kabelnya itu mau di samping sini atau di bawah sini, itu tergantung pada pemilik jembatan itu sendiri. Kalau pemiliknya itu mengizinkan operator untuk memasang sebuah kabel, maka bisa dipasang. Kalau nggak mau, maka bikinlah jembatan sendiri seperti ini untuk menaruh kabelnya. Nah, begitupun juga jembatan yang di sini. Nah, kalau misalnya si pemilik jembatan itu mengizinkan, maka kita bisa langsung taruh kabel di sini, di pinggir-pinggir jembatan. Kalau misalnya dia nggak mau, maka kita harus membuat jembatan sendiri khusus untuk si kabel. Nah, tapi kalau supaya lebih aman, kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi, kabelnya itu ditaruh di bawah sungai. Tetapi, kalau misalnya metode seperti ini itu mahal. Per meternya itu bisa menghabiskan sekitar 1 juta. Jadi, kalau misalnya kita ingin memasangnya 100 meter, jadi totalnya dalam pemasangan kabelnya itu bisa sampai 100 juta. Oke, ini adalah gambar yang tadi yang sebelumnya, dimana ini adalah sebuah sungai, terus dikasih kabel di bawahnya, teman-teman. Kalau ini adalah kabel yang dipasang menggunakan jembatan tersendiri khusus untuk kabel. Kemudian ini adalah kabel yang dipasang di tiang. Jadi dari dalam tanah dia akan dikeluarkan gitu ya, dipasang ke dalam tiang seperti ini, tiang listrik. Kemudian setelah dipasang dia akan kembali ke dalam tanah lagi. Lalu kalau ini adalah gambar dari pemasangan ODF. Jadi ada kabel misalnya masuk ya, lalu kabel ini akan ditempatkan di dalam sebuah manhole atau handhole. Terus dalam manhole atau handhole ini terdapat spare cable atau kabel-kabel sisa gitu, supaya operator lebih mudah dalam maintenance. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam si ODF atau ODC seperti ini. Lalu di depan si ODC ini terdapat patok ya. Jadi biasanya patoknya ini warnanya kayak oranye atau kuning. Jadi patoknya ini adalah penanda atau pelindung dalam si kabel, supaya kalau misalnya ada mobil nabrak gitu ya, dia nggak langsung mengenai si ODC ini. Jadi mengenai dulu si patoknya, karena di sini kan terdapat sambungan-sambungan ya kan. Nah, jadi seperti ini patoknya, jadi dia akan melindungi si ODC-nya. Lalu ada juga si ODF-nya atau ODC ini dikerangkengin gitu ya, jadi dibungkus dalam kerangkeng supaya lebih aman lagi. Ini adalah gambar yang sama, jadi ceritanya adalah pagar ya, kayak tembok-tembok rumah orang. Lalu di sini terdapat kabel yang akan dipasang di ODF. Nah, ini juga sama. Jadi ada kabel, terus di sini terdapat sambungan yang dimasukkan ke dalam manhole. Lalu sambungan ini akan masuk, sepertinya ini sebuah selokan, dia akan menyeberangi selokan, lalu masuk ke ODF.
Nah, ini adalah tanda-tanda atau road marking di mana tanda-tandanya terdapat X ya sebagai tanda sambung. Jadi terdapat sambungan kabel di dalamnya yang akan dibungkus oleh joint closure. Kalau ini adalah tanda slack ya atau tanda kabelnya itu akan di-spare aja atau kabel-kabel yang digulung-gulung. Nah, kalau kabel yang disambung seperti ini pakai joint closure, maka markingnya itu akan dikasih tanda X. Kemudian di sini kan juga terdapat gulungan ya. Maka dari itu terdapat tanda bulat juga. Jadi X selalu dibungkus oleh tanda bulat. Tapi kalau spare kabel seperti ini ya, atau kabel-kabel gulungan saja, maka markingnya itu akan diberi tanda bulat aja. Ya, kayak gini. Nah, kalau ini adalah tanda rute, di mana tanda rute ini tidak terdapat kabel sambung atau kabel slack di dalamnya, jadi dia sebagai tanda aja bahwa terdapat rute, misalnya rute untuk Telkomsel gitu ya, atau rute untuk operator-operator lainnya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. See you guys at the next video.